Indonesia semakin sulit untuk bisa berjaya di Asia Tenggara. Kenapa? Karena Vietnam juga akhirnya mengikuti jejak dari timnas Indonesia untuk membawa banyak pemain naturalisasi atau pemain keturunan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Kita tahu kalau Vietnam sebenarnya udah ngambil satu, kalau nggak salah, penjaga gawang ya, pemain keturunannya. Dan katanya juga di tahun 2024 nanti ada kabar kalau timnas Vietnam ini akan membidik 8 pemain naturalisasi agar Vietnam bisa lolos ke Piala Dunia. Waduh, ini bener-bener abis-abisan nih Vietnam. Pemain lokalnya aja udah bagus, apalagi pemain keturunan atau pemain naturalisasinya. Walaupun kita juga nggak tahu nih, pemain naturalisasi Vietnam ini apakah bagus-bagus atau enggak. Kita nggak tahu beritanya, apakah grade A semua atau enggak. Kita juga belum tahu. Tetapi intinya, sekarang proses naturalisasi ini memang menjadi salah satu proses yang bisa dibilang cukup efektif untuk membawa sebuah tim atau negara, contohnya di dunia sepak bola ini, untuk mempunyai prestasi yang lebih dibandingkan tanpa menggunakan pemain-pemain keturunan atau pemain naturalisasi. Sebenarnya proses seperti ini tuh udah pasaran ya di Eropa sana. Kita tahu juga kan Prancis begitu banyak pemain-pemain yang memiliki darah Afrika gitu. Banyak juga seperti timnas Inggris, timnas Spanyol, timnas Jerman. Mereka tuh mempunyai pemain-pemain yang memang mempunyai darah keturunan yang akhirnya memilih negara tujuannya gitu kan. Kita harus akui kalau sepak bola Asia Tenggara ini sangat-sangat mungkin apa ya, tertinggal 10 tahun lebih belakang gitu dari sepak bola di luar negeri sana gitu. Dan untuk bisa menciptakan sebuah sepak bola yang bagus membutuhkan waktu yang begitu lama. Kita lihat prosesnya Jepang. Banyak saya pernah baca di komen ada yang nyinyir, masa iya Jepang belajar dari Indonesia? Jepang itu belajar dari Indonesia ya, tata kelola sepak bolanya dulu. Tetapi Jepang bisa bagus mengelolanya dan bisa menghasilkan pemain-pemain yang akhirnya bisa bersaing di Piala Dunia sekarang. Dan jika Indonesia ingin seperti itu, mengandalkan pemain-pemain yang memang asli, potensi daerah, lokal, negara kita sendiri, yang dididik di dalam negeri kita sendiri, kita banyak hal yang memang harus diperbaiki gitu. Salah satunya fasilitas, bagaimana juga sistem kompetisi, bagaimana juga pendidikan usia dini gitu. Dan jika seandainya kita ingin sedikit melompat lebih cepat dulu agar sepak bola kita lagi diperbaiki, tapi sambil diobati ini kita masih punya prestasi nih. Salah satunya adalah dengan pemain keturunan, dan itu juga disahkan oleh negara kita, dan itu bukan ilegal ya teman-teman. Dan ini dilakukan oleh Vietnam. Vietnam benar-benar serius untuk bisa memboyong 8 pemain naturalisasi di tahun 2024 yang ditujukan targetnya agar bisa lolos Piala Dunia. Ini satu hal yang bagus, dan ini juga lecutan bagi timnas Indonesia. Jika seandainya timnas Indonesia nanti udah ada dalam skuad tim yang bagus, untuk di Asia Tenggara saja ternyata kita masih punya pesaing yang bisa dibilang hebat, karena Vietnam akan melakukan proses naturalisasi juga. Dan saya yakin ini akan menjadi satu hal yang positif untuk sepak bola Asia Tenggara khususnya, di mana dengan datangnya para pemain-pemain yang memang kita harus akui mempunyai kualitas lebih tinggi dibandingkan pemain-pemain yang ada di dalam negeri, akan menjadikan satu role model atau penampilan sepak bola yang menawan dan sedikit naik level. Bahkan mungkin beberapa tingkat naik level. Ini juga seharusnya jika ingin dilihat positif oleh para pemain-pemain lokal kita, menjadikan motivasi bahwa dia harus bekerja keras berkali-kali lipat, berpuluh-puluh kali lipat untuk masuk timnas, karena standarisasi timnas sekarang udah tinggi dengan adanya pemain keturunan. Seperti itu seharusnya para pemain lokal kita memandang bagaimana datangnya ombak atau datangnya tsunami pemain-pemain keturunan sekarang. Dan apa yang dilakukan Vietnam, seolah-olah mereka, kan kita tahu kan kalau Vietnam itu sama Indonesia tuh selalu menjadi rival. Walaupun sebenarnya rival kita dari dulu itu sebenarnya Malaysia. Semenjak ada Vietnam bagus, Vietnam menjadi salah satu rival tertinggi kita juga gitu.
mereka juga pasti melihat dan mengamati bagaimana persepak bolaan Indonesia dengan banyaknya pemain-pemain keturunan yang datang ke Indonesia sekarang, bahkan udah mulai masuk pemain keturunan grade B, grade A kayak Justin Hubner, yang terdekat mungkin Tom Hay juga akan segera diproses. Bahkan Bang Hamdan Humedan juga bilang kan kalau ada pemain keturunan yang bermain di salah satu tim terbaik dunia ingin menjadi pemain timnas Indonesia. Ini kan satu ancaman juga gitu, dan juga mungkin salah satu menjadi motivasi lah bagi negara-negara lain, salah satunya Vietnam, untuk ikut cara apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Dan saya yakin jika seandainya nanti Vietnam udah berhasil, apalagi dia itu peningkatannya Vietnam tuh bagus banget ya. Bagi saya bukan hanya di dunia sepak bola, di dunia bisnisnya pun, ekonominya pun Vietnam sekarang udah mulai kayak Cina gitu, mulai meningkat gitu habis-habisan, dan mereka menargetkan Piala Dunia. Kalau saya sih Piala Dunia 2026 gitu, kalau saya gak salah. Tapi intinya dia menargetkan untuk lolos Piala Dunia. Sebabnya kenapa memutuskan untuk membawa pemain naturalisasi. Jumlahnya sih 8 orang katanya, dan kita belum tahu nih 8 orang ini siapa saja, pemain dari mana saja, di tim mana saja, namanya siapa saja kita belum tahu. Mudah-mudahan ini juga menjadi lecutan bagi kita timnas Indonesia agar bisa terus memberikan yang terbaik, terutama mungkin konteksnya di sini di dunia sepak bola, entah itu dengan pemain keturunan atau juga pemain-pemain lokal kita yang meningkatkan kualitasnya dengan bekerja keras berkali-kali lipat agar menjadikan persaingan di timnas itu lebih kompetitif, sehingga kita mempunyai pemain-pemain yang benar-benar mempunyai kualitas, bisa bersaing di Asia Tenggara, di Asia, bahkan di dunia nantinya. Ini hal yang menjadi bagus banget sih menurut saya, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan Vietnam bisa berjalan lancar. Saya bukan mendukung Vietnam, tapi ini menjadi hal yang bagus bagi saya, di mana jika ada pesaing yang hebat di Asia Tenggara, itu seharusnya menjadi lecutan untuk kita agar lebih bagus juga. Karena kita tahu dengan pemain lokalnya aja Vietnam itu bisa dibilang cukup menggigit loh di Asia. Di Asia ya, dengan pemain yang full lokal. Apalagi jika dengan pemain naturalisasi. Walaupun kita juga belum tahu nih pemain naturalisasi Vietnam ini kualitasnya seperti apa. Dan mudah-mudahan ini juga berdampak baik kepada timnas Indonesia. Mari kita dukung terus timnas Indonesia. Assalamualaikum.